Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguatkan, meneguhkan kami, memampukan kami untuk mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Hari Sabat dimaklumkan secara lebih lengkap. Ayat intinya diambil dari Wahyu 14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Keterangannya, pada permulaan masa kesukaran, kita dipenuhi dengan Roh Kudus ketika kita maju dan memaklumkan hari Sabat secara lebih lengkap. Permulaan masa kesukaran tersebut di sini disebutkan tidak menunjuk kepada masa bila mana tulah akan mulai dicurahkan, tetapi kepada suatu masa singkat tepat sebelum laknat itu dicurahkan, sementara Kristus berada dalam bait suci. Pada saat itu, sementara pekerjaan keselamatan sedang mau ditutup, kesukaran akan terjadi di atas bumi, dan bangsa-bangsa akan marah, seakan ditahan sedemikian rupa supaya tidak mencegah pekerjaan malaikat ketiga. Pada saat itu, hujan akhir dan penyegaran dari hadirat Tuhan akan datang untuk memberi kuasa kepada suara malaikat ketiga yang nyaring, dan mempersiapkan orang-orang saleh untuk berdiri pada masa ketika 7 laknat akan dicurahkan. Malaikat dalam Wahyu 14 mengutarakan pekabaran yang harus dimaklumkan kepada dunia sebelum Kristus datang dalam awan di langit. Maka mendahului saat ini, perhatian orang banyak ditujukan kepada hukum Allah yang telah dirongrong yang terdapat di dalam peti perjanjian. Mereka melihat bahwa gantinya memelihara hari yang ke-7, hari yang dikuduskan Allah dan diperintahkan untuk dipelihara sebagai hari Sabat. Mereka memelihara hari pertama dalam minggu, tetapi dengan jujur mereka mau melakukan kehendak Allah, dan mereka mulai menyelidiki kitab suci, mencari alasan perubahan itu. Tidak berhasil menemukan suatu penegasan kitab suci terhadap kebiasaan ini. Pertanyaan timbul, maukah kita menerima suatu kebenaran yang telah disembunyikan dan menurut hukum Allah, atau maukah kita terus dengan dunia dan menurut hukum-hukum manusia? Dengan Alkitab terbuka, mereka menangis dan berdoa dan membandingkan tulisan demi tulisan sampai yakin akan kebenaran. Mereka dengan yakin menegakkan pendirian mereka sebagai para pemelihara hukum-hukum Allah. Hari Sabat dimaklumkan secara lebih lengkap. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berdasarkan Wahyu 14 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Mengingatkan kita, menegur kita, mengamarkan kita kembali akan pentingnya memilih mengikut Tuhan, menuruti hukum-hukum Allah, memiliki iman Yesus Kristus, menguduskan hari Sabat, hari ke-7. Ketika pekabaran ini sampai kepada kita masing-masing, ketika kita dengarkan pekabaran mengenai pentingnya menguduskan hari Sabat, hari ke-7, melebihi hari yang lain, melebihi hari yang dibuat manusia untuk sucikan, pagi ini panggilan kembali diberikan kepada kita. Mari kita memilih mengikut Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, menguduskan Sabat hari ke-7.
sebagai umat Tuhan yang sejati. Ketika kita mendengarkan pekabaran yang kita dengarkan pada pagi hari ini, apabila kita ragu, apabila kita tidak tahu harus berbuat apa, buka Alkitab kita masing-masing, selidiki firman Tuhan, cari tahu apakah benar demikian atau tidak. Dan apabila memang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menguduskan hari Sabat, mari berdoa dengan sungguh-sungguh lagi, dengan lebih tekun meminta pertolongan Tuhan, agar saya, keluarga dan jemaat bisa memilih berada di pihak Tuhan, memelihara hukum-hukum Tuhan, dan memiliki iman Yesus Kristus. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika laknat itu tiba, ketika 7 bala itu akan menimpa orang-orang yang menolak menguduskan hari Sabat, memelihara hukum-hukum Allah, umat-umat Tuhan akan berdiri teguh, akan dilindungi Tuhan, dan dipersiapkan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, ketika pekabaran demi pekabaran, ketika amaran demi amaran mengingatkan kami, menegur kami untuk memilih berada di pihak Tuhan. Bantu kami ya Tuhan berespon terhadap panggilan Tuhan. Bantu kami untuk memilih berada di pihak Tuhan, menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki iman Yesus Kristus. Karena kami rindu ya Tuhan, apabila krisis, apabila tantangan ke depan yang akan kami hadapi akan menguji iman kami, kami rindu ya Tuhan, kami akan berada di pihak Tuhan, akan dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Bantu kami untuk lebih teliti, lebih sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan yang berasal dari Alkitab dan Alkitab saja, bukan mengikuti kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang mungkin bahkan orang yang kami sayangi contohkan dalam kehidupan kami. Tetapi kami rindu ya Tuhan untuk memilih Engkau kemanapun Engkau suruh kami pergi. Pagi hari ini ya Tuhan, kami memohon kiranya rahmat hadirat Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan bisa tinggal tenang dalam kehidupan kami, terus menggelisahkan hati kami untuk mengikuti kehendak Tuhan, menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa siap menerima roh jenakir, dan kiranya materai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Apabila Engkau datang kedua kali, kami siap menyambut Engkau di angkasa. Sepanjang kami berada di dunia ini Tuhan, dalam setiap pergumulan tantangan kehidupan yang kami alami, apabila ada umat-umat-Mu yang sedang sakit, yang sedang berduka cita atau pergumulan apapun, kiranya Allah yang Maha Baik membantu kami akan merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.